Gereja Katolik merupakan sebuah institusi besar yang dibentuk oleh sejarah panjang, tradisi rohani yang kaya, serta keberagaman cara hidup yang mengagumkan. Di tengah kekayaan tersebut, terdapat berbagai tarekat religius, komunitas pria dan wanita yang secara sadar memilih untuk mempersembahkan seluruh hidup mereka bagi Tuhan, dan gereja melalui kaul kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Setiap tarekat memiliki aturan hidup dan spiritualitas khas yang membedakannya satu sama lain. Namun semuanya berkontribusi pada satu tujuan yang sama, yaitu melayani Allah dan sesama manusia. Sebagian tarekat menghayati hidup kontemplatif dengan menekankan doa, keheningan, dan refleksi batin. Sementara tarekat lainnya bersifat lebih aktif dengan terlibat langsung dalam bidang pendidikan, karya misi, pelayanan sosial, dan perjuangan keadilan. Keanekaragaman ini menunjukkan betapa luas dan mendalamnya cara gereja menghadirkan kasih Kristus di dunia. Selamat datang di channel Sisi Media. Hari ini, kita akan menelusuri asal-usul, ciri khas, serta kontribusi beberapa tarekat religius Katolik yang paling berpengaruh, seperti Benediktin, Fransiskan, Dominikan, Yesuit, Karmelit, dan Agustinian, serta komunitas yang mungkin kurang dikenal, namun memiliki peranan penting seperti Trappist dan Salesian. Sebelum itu, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Nomor 1. Ordo Benediktin. Ordo Benediktin, yang dikenal secara resmi sebagai Ordo Santo Benedictus, merupakan salah satu komunitas monastik tertua dan paling bertahan lama dalam sejarah Gereja Katolik. Akar ordo ini dapat ditelusuri hingga abad ke-6 ketika Santo Benedictus dari Nursia merumuskan sebuah cara hidup monastik yang kelak menjadi fondasi monastisisme Barat. Ia sering disebut sebagai Bapa Kehidupan Monastik Barat karena pengaruh besarnya terhadap struktur dan spiritualitas kehidupan biara. Karya terpenting Santo Benedictus adalah Aturan Santo Benedictus, sebuah pedoman hidup yang menata keseharian para biarawan dalam keseimbangan antara doa, kerja, dan pembelajaran. Aturan ini tidak bersifat ekstrim, melainkan moderat dan realistis, sehingga mampu bertahan lintas zaman. Di dalamnya terkandung nilai-nilai utama seperti stabilitas yang mengajak para biarawan untuk setia pada satu komunitas seumur hidup, ketaatan kepada Abbas sebagai wujud ketaatan kepada Allah, serta kerendahan hati sebagai dasar seluruh kehidupan rohani. Prinsip terkenal ora et labora, berdoa dan bekerja, menjadi denyut nadi kehidupan Benediktin. Hari-hari mereka diatur dalam ritme doa bersama, kerja manual dan bacaan rohani. Pola hidup ini memungkinkan para biarawan untuk menguduskan seluruh aspek kehidupan, baik yang rohani maupun yang jasmani. Kontribusi Benediktin terhadap peradaban Barat sangatlah besar, terutama pada abad Mendenah. Di tengah runtuhnya struktur sosial dan politik Eropa, biara-biara Benediktin menjadi pusat pelestarian ilmu pengetahuan. Para biarawan dengan tekun menyalin manuskrip-manuskrip kuno, baik kitab suci maupun karya filsafat, sejarah, dan ilmu pengetahuan klasik. Berkat kerja mereka di ruang-ruang penulisan biara, banyak warisan intelektual dunia kuno tetap lestari hingga kini. Selain itu, biara Benediktin berkembang menjadi pusat pendidikan dan pembelajaran. Banyak institusi pendidikan awal di Eropa berakar dari sekolah-sekolah biara. Di bidang ekonomi, komunitas Benediktin dikenal mandiri melalui pertanian, peternakan, serta produksi roti, anggur, dan bir. Hingga hari ini, beberapa biara Benediktin masih dikenal karena produk-produk berkualitas tinggi yang mereka hasilkan. Lebih dari sekedar kontribusi material, Benediktin menawarkan teladan kehidupan yang seimbang, penuh keheningan, dan berakar pada komunitas. Hingga kini, biara-biara Benediktin di berbagai belahan dunia tetap menjadi tempat retret dan pembaharuan rohani bagi banyak orang. Aturan Santo Benedictus terus dibaca dan direnungkan tidak hanya oleh para religius, tetapi juga oleh umat awam yang mencari kedalaman hidup iman. Nomor 2. Ordo Fransiskan. Ordo Fransiskan didirikan pada awal abad ke-13 oleh Santo Fransiskus dari Assisi, seorang pemuda yang meninggalkan kehidupan kaya dan nyaman demi mengikuti Kristus dalam kemiskinan dan kesederhanaan total. Pertobatan radikal yang dialaminya mendorongnya untuk hidup sepenuhnya menurut Injil, tanpa keterikatan pada harta benda, dan dalam persaudaraan dengan seluruh ciptaan.
Spiritualitas Fransiskan berakar pada cinta yang mendalam kepada Kristus yang miskin dan tersalib. Santo Fransiskus meyakini bahwa dengan hidup sederhana, rendah hati, dan penuh sukacita, seseorang dapat mencerminkan kasih Allah secara nyata. Cara hidupnya menarik banyak pengikut yang ingin meneladaninya, sehingga lahirlah sebuah gerakan besar dalam gereja. Para Fransiskan dikenal karena kedekatan mereka dengan kaum miskin, orang sakit, dan mereka yang terpinggirkan. Sejak awal, mereka terlibat dalam pelayanan sosial, pendirian rumah sakit, dan pendidikan bagi mereka yang tidak mampu. Kepedulian terhadap keadilan sosial menjadi ciri khas yang terus hidup hingga saat ini. Cinta Fransiskus terhadap alam juga menjadi bagian integral dari spiritualitas ordo ini. Ia melihat seluruh ciptaan sebagai saudara dan saudari. Pandangan ini tercermin dalam kidang makhluk. Di era modern, semangat ini menjadikan Fransiskan sebagai pelopor kepedulian ekologis dan perlindungan lingkungan. Ordo Fransiskan berkembang menjadi beberapa cabang, termasuk para Friar Minor, Klaris miskin yang didirikan oleh Santa Clara, serta Ordo Fransiskan sekuler yang memungkinkan umat awam menghayati spiritualitas Fransiskan dalam kehidupan sehari-hari. Hingga kini, Fransiskan terus berkarya di berbagai bidang, pendidikan, pelayanan pastoral, advokasi kemanusiaan, dan perjuangan keadilan dengan semangat persaudaraan universal dan sukacita Injil. Nomor 3. Ordo Dominikan. Ordo Dominikan atau Ordo Pengkhotbah didirikan oleh Santo Dominikus pada tahun 1216 dengan tujuan utama mewartakan kebenaran iman Katolik secara cerdas dan meyakinkan. Ordo ini lahir sebagai respons terhadap tantangan ajaran sesat pada masa itu, yang hanya dapat dihadapi melalui pewartaan yang berakar pada pengetahuan teologis yang mendalam dan kesaksian hidup yang autentik. Sejak awal, Dominikan menempatkan pendidikan dan studi sebagai pilar utama kehidupan mereka. Mereka percaya bahwa pewartaan Injil harus didukung oleh pemahaman yang kuat akan kitab suci, teologi, dan filsafat. Embekatan ini melahirkan tokoh-tokoh besar dalam sejarah gereja, terutama Santo Thomas Aquinas yang pemikirannya menjadi fondasi teologi Katolik hingga kini. Moto Dominikan, Veritas, kebenaran, mencerminkan komitmen mereka untuk mencari dan mewartakan kebenaran dalam segala bidang kehidupan. Para Dominikan aktif dalam dunia akademik, mendirikan universitas, mengajar, menulis dan terlibat dalam dialog dengan dunia modern. Namun kehidupan intelektual mereka selalu diimbangi dengan doa dan hidup komunitas yang kuat. Hingga kini, Ordo Dominikan tetap menjadi kekuatan penting dalam bidang teologi, pendidikan, dan pewartaan, membantu gereja menjawab pertanyaan-pertanyaan zaman dengan iman yang berakar pada akal budi. Nomor 4. Serikat Yesus, Yesuit. Serikat Yesus yang lebih dikenal sebagai Ordo Yesuit didirikan pada tahun 1540 oleh Santo Ignatius dari Loyola, seorang mantan perwira militer yang mengalami pertobatan rohani mendalam. Ordo ini lahir pada masa yang penuh pergejolakan dalam sejarah gereja, ketika reformasi Protestan menantang kesatuan iman Katolik dan menuntut pembaharuan internal yang serius. Dalam konteks inilah, para Yesuit muncul sebagai sebuah komunitas religius yang tangguh, adaptif, dan sangat terdidik, siap melayani gereja dimanapun dibutuhkan. Ciri khas utama Ordo Yesuit adalah kedisiplinan intelektual yang kuat dan kesiapsiagaan misionari yang tinggi. Para anggotanya menjalani masa pembinaan yang panjang dan ketat, mencakup studi filsafat, teologi, dan latihan rohani yang mendalam. Pusat spiritualitas Yesuit terletak pada latihan rohani Santo Ignatius, sebuah metode doa dan refleksi yang membantu seseorang mengenali kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan. Prinsip mencari dan menemukan Allah dalam segala hal menjadi fondasi cara hidup mereka. Kontribusi terbesar Yesuit terlihat jelas dalam bidang pendidikan. Sejak awal, mereka mendirikan sekolah, kolege, dan universitas yang menekankan keunggulan akademik sekaligus pembentukan karakter. Pendidikan Yesuit tidak hanya bertujuan mencetak individu yang cerdas, tetapi juga pribadi yang memiliki kepekaan sosial, etika, dan kepedulian terhadap sesama. Banyak lembaga pendidikan Yesuit di berbagai negara dikenal sebagai pusat pemikiran kritis dan dialog antara iman, ilmu pengetahuan, dan kultur. Dalam bidang misi, Yesuit juga dikenal karena pendekatan mereka yang terbuka terhadap kultur lokal. Mereka mempelajari bahasa, adat istiadat, dan cara berpikir masyarakat setempat agar pewartaan Injil dapat disampaikan secara kontekstual dan penuh hormat.
Tokoh-tokoh seperti Santo Franciscus Xaverius di Asia dan Matteo Ricci di Cina menunjukkan bagaimana iman dapat diwartakan melalui dialog dan penghargaan terhadap tradisi lokal. Selain itu, Yesuit juga berperan penting dalam dunia sains, filsafat, dan keadilan sosial. Sepanjang sejarah, mereka terlibat dalam penelitian ilmiah, pendidikan kaum miskin, pembelaan hak asasi manusia, dan advokasi bagi mereka yang tertindas. Moto mereka, Ad Maiorem Dei Gloria, demi kemuliaan Allah yang lebih besar, mencerminkan semangat totalitas dalam pelayanan mereka. Hingga kini, Ordo Yesuit tetap menjadi salah satu kekuatan intelektual dan pastoral paling berpengaruh dalam Gereja Katolik. Nomor 5. Ordo Karmelit. Ordo Karmelit merupakan salah satu tarekat kontemplatif tertua dalam Gereja Katolik, dengan akar sejarah yang berasal dari abad ke-12 di Gunung Karmel, Tanah Suci. Para pendiri awalnya adalah sekelompok pertapa yang terinspirasi oleh Nabi Elia, tokoh Perjanjian Lama yang dikenal karena kehidupan doa, keheningan, dan kesetiaan radikal kepada Allah. Semangat Elia ini menjadi fondasi spiritualitas Karmelit hingga hari ini. Bunda Maria, yang dihormati sebagai Maria dari Gunung Karmel, memegang peranan sentral dalam kehidupan dan devosi Karmelit. Ia dipandang sebagai teladan kesetiaan, keheningan batin, dan penyerahan total kepada kehendak Allah. Spiritualitas Karmelit berfokus pada kehidupan doa yang mendalam, khususnya doa kontemplatif, yang bertujuan membawa jiwa pada persatuan intim dengan Tuhan. Para Karmelit menjalani hidup yang sederhana, seringkali dalam komunitas tertutup atau semi-tertutup, agar dapat memusatkan perhatian sepenuhnya pada doa dan refleksi batin. Kehidupan sehari-hari mereka diatur oleh doa bersama, meditasi, pembacaan kitab suci, serta kerja sederhana. Aturan Santo Albertus menjadi panduan utama dalam menata keseimbangan antara keheningan, komunitas, dan tanggung jawab hidup. Pengaruh Ordo Karmelit terhadap spiritualitas gereja sangat besar, terutama melalui karya-karya para santo mistikusnya. Santa Teresia dari Avila memainkan peran penting dalam pembaharuan Ordo dengan menekankan kembali kehidupan kontemplatif yang otentik. Tulisan-tulisannya, seperti Kastil Batin, menjadi panduan klasik tentang pertumbuhan rohani dan doa. Santo Yohanes dari Salib, rekan reformasi Teresia, memberikan kontribusi luar biasa melalui ajarannya tentang perjalanan jiwa menuju Allah, termasuk pengalaman malam gelap yang sering menyertai pertumbuhan rohani. Ajaran-ajaran mereka menawarkan kedalaman spiritual yang terus relevan bagi siapapun yang mencari hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Selain itu, Santa Teresia dari Lisieux, dengan spiritualitas jalan kecilnya, memperlihatkan bahwa kekudusan dapat dicapai melalui kesetiaan dalam hal-hal sederhana sehari-hari. Hingga kini, Ordo Karmelit tetap menjadi sumber inspirasi rohani yang kuat, terutama bagi mereka yang merindukan keheningan dan kedalaman batin di tengah dunia yang serba cepat. Nomor 6. Ordo Agustinian. Ordo Agustinian berakar pada ajaran dan spiritualitas Santo Agustinus dari Hippo, salah satu pemikir terbesar dalam sejarah kekristenan. Meskipun ordo ini secara resmi terbentuk pada abad ke-13, dasar rohaninya telah diletakkan jauh sebelumnya melalui tulisan-tulisan Agustinus tentang iman, kasih karunia, dan pencarian kebenaran. Inti spiritualitas Agustinian terletak pada pembaharuan batin dan pencarian Allah di dalam hati manusia. Agustinus menekankan bahwa manusia diciptakan untuk Allah, dan hanya di dalam Dia, hati manusia menemukan ketenangan sejati. Prinsip ini menjadi panduan utama bagi para Agustinian dalam kehidupan doa dan refleksi pribadi mereka. Kehidupan komunitas memegang peranan penting dalam tradisi Agustinian. Para anggota ordo hidup bersama sebagai saudara, berbagi kehidupan doa, karya, dan tanggung jawab untuk membangun kesatuan hati dan pikiran. Kehidupan bersama ini dipandang sebagai sarana konkret untuk menghayati kasih dan persaudaraan Kristen. Para Agustinian juga dikenal karena keterlibatan mereka dalam bidang pendidikan dan pemikiran teologis. Mereka mengelola sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan di berbagai belahan dunia, mendorong dialog antara iman dan akal budi. Bagi mereka, pencarian intelektual bukanlah tujuan akhir, melainkan jalan untuk semakin mengenal dan mencintai Allah. Selain pendidikan, Ordo Agustinian aktif dalam pelayanan pastoral dan karya sosial. Mereka melayani paroki,
terlibat dalam misi, serta bekerja untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Melalui sebuah karya ini, para Agustinian berusaha mewujudkan visi Santo Agustinus tentang gereja sebagai komunitas kasih yang hidup dan relevan bagi dunia. Nomor 7. Ordo Trappist atau OCSO. Para Trappist, yang secara resmi dikenal sebagai Ordo Cistercians Observansi Ketat, merupakan cabang monastik yang menekankan hidup asketis dan kontemplatif secara mendalam. Ordo ini muncul sebagai gerakan pembaharuan pada abad ke-17, dengan tujuan kembali pada penghayatan aturan Santo Benediktus yang lebih sederhana dan disiplin. Ciri paling menonjol dari kehidupan Trappist adalah praktik keheningan yang luas. Keheningan dipandang sebagai sarana memurnikan hati dan membuka diri sepenuhnya kepada Allah. Percakapan dibatasi seminimal mungkin, sehingga kehidupan sehari-hari dipenuhi oleh doa, meditasi, pembacaan kitab suci, serta kerja sederhana. Aturan Santo Albertus menjadi panduan utama dalam menata keseimbangan antara keheningan, komunitas, dan tanggung jawab hidup. Hidup para Trappist diwarnai oleh kesederhanaan radikal dan pelepasan dari kenyamanan duniawi. Namun, justru dalam kesederhanaan inilah mereka menemukan kedamaian dan sukacita batin yang mendalam. Biara-biara Trappist hingga kini menjadi tempat perlindungan rohani bagi banyak orang yang mencari ketenangan dan makna hidup. Nomor 8. Ordo Salesian atau Salesian Don Bosco. Ordo Salesian didirikan pada abad ke-19 oleh Santo Yohanes Bosco, seorang imam yang memiliki perhatian besar terhadap kaum muda, terutama mereka yang miskin, terlantar, dan terpinggirkan. Melihat dampak negatif industrialisasi dan urbanisasi terhadap generasi muda, Don Bosco merasa terpanggil untuk menyediakan lingkungan yang aman, mendidik, dan penuh kasih sayang bagi mereka. Pendidikan bagi Salesian bukan sekedar transfer pengetahuan, tetapi pembentukan pribadi secara utuh. Para Salesian menjalankan misi mereka melalui sekolah, pusat pelatihan jurusan, paroki, panti asuhan, dan karya sosial di berbagai belahan dunia. Fokus utama mereka adalah memberdayakan kaum muda agar mampu membangun masa depan yang bermartabat dan bertanggung jawab. Pendekatan yang hangat, penuh sukacita, dan bersifat kekeluargaan menjadi ciri khas karya Salesian. Hingga kini, Ordo Salesian tetap menjadi salah satu tarekat religius terbesar dan paling aktif dalam pelayanan kaum muda. Warisan Santo Yohanes Bosco terus hidup melalui dedikasi mereka dalam mendampingi generasi muda, menawarkan harapan, pendidikan, dan kasih di tengah tantangan zaman. Tarekat religius Katolik merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan dan perutusan gereja. Setiap tarekat menghadirkan karisma unik yang memperkaya gereja dan dunia. Dari kehidupan kontemplatif Benediktin dan Trappist, kedalaman mistik Karmelit, ketajaman intelektual Dominikan dan Yesuit, hingga pelayanan aktif Fransiskan, Agustinian, dan Salesian. Melalui doa, pendidikan, pelayanan sosial, dan pewartaan Injil, tarekat-tarekat ini telah meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah dan terus memainkan peran penting hingga hari ini. Keragaman cara hidup religius ini menunjukkan bahwa ada banyak jalan untuk mengikuti Kristus dan melayani sesama. Dengan memahami sejarah dan spiritualitas mereka, kita dapat semakin menghargai kekayaan tradisi gereja Katolik dan dampaknya bagi dunia. Terima kasih telah menyimak. Jika Anda menyukai pembahasan ini, jangan lupa tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar.